Kenapa? Apanya? Oh, enggak lah. Enggak diulang lagi, lanjutin aja. Kalau saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan adab berkaitan dengan Al-Qur'an. Pada pertemuan yang lewat kita memasuki adab, yaitu bolehnya membaca Al-Quran bagi orang yang dalam keadaan berhadas kecil, dan itu dalam bentuk hafalannya. Jadi bolehnya orang yang berhadas kecil itu membaca Al-Quran dengan hafalannya. Sedikit kita ulangi, adapun orang yang dalam kondisi junub, artinya junub ini hadas besar, maka tidak boleh membaca Al-Quran baik dalam keadaan dia dengan hafalannya. Kalau hadas kecil itu boleh. Misalnya ada orang yang setelah buang air besar atau buang air kecil, dia ingin membaca Al-Quran dengan hafalannya, maka ini diperbolehkan, tidak masalah. Adapun orang yang kondisi junub hadas besar, misalnya dia mimpi basah, atau dia baru saja berhubungan suami istri, maka dia dalam kondisi hadas besar, junub, maka itu tidak diperbolehkan membaca Al-Quran, baik dengan hafalannya, itu tidak diperbolehkan. Di antara dalilnya adalah perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran kepada kami selama beliau tidak dalam keadaan junub. Artinya di sini diksi atau pilihan katanya ada kata-kata tidak dalam kondisi junub. Artinya apa? Artinya kalau dalam kondisi junub, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak membaca Al-Quran kepada para sahabat. Maka hadis ini menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu senantiasa membacakan Al-Quran kepada para sahabat, kecuali dalam satu kondisi, yaitu ketika beliau sedang junub, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membacakan Al-Quran. Maka hadis ini menjadi dalil ketika seseorang itu berada dalam kondisi junub, hadas besar, maka tidak boleh membaca Al-Quran meskipun dengan hafalannya. Nah, adapun hadas kecil, maka ini diperbolehkan. Maka dalil yang kita baca tadi ini berkaitan dengan hadas besar. Adapun berkaitan dengan hadas kecil, maka boleh seseorang membaca Al-Quran dengan hafalannya. Dalilnya adalah ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menginap di rumah bibinya Maimunah, yaitu salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu menginap bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di salah satu rumah istri beliau, yaitu Maimunah, di mana Maimunah ini adalah bibinya Ibnu Abbas. Maka Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ketika sampai pertengahan malam atau lewat sedikit, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bangun. Beliau hendak mengerjakan sholat malam. Nah, ketika beliau bangun, beliau ini duduk terlebih dahulu, kemudian beliau mengusap wajah dengan tangannya. Beliau bangun, kemudian duduk terlebih dahulu, kemudian mengusap wajahnya dengan tangannya.
Ya, artinya ini adalah di antara bentuk bagaimana seorang muslim ketika bangun tidur itu ada sesuatu yang membuat dia melek. Ya, ada usaha untuk dia bangun. Ya, karena kalau orang bangun tidur meskipun matanya melek tapi kondisinya baring, biasanya apa? Tidur lagi. Ya kan? Sudah bangun, ya, tapi dalam kondisi berbaring. Itu kemungkinan bisa tidur lagi. Makanya kalau bangun tidur itu usahakan langsung duduk, ya, langsung duduk. Jangan ambil posisi berbaring, ya. Nah, kemudian setelah duduk apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap wajahnya. Artinya membuat wajahnya itu ya ada bantuan untuk membuat mata tambah melek, ya. Nah, kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran, ya. Jadi beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Nah, inilah yang menjadi dalil bolehnya seseorang membaca Al-Qur'an meskipun dalam keadaan hadas kecil, ya. Karena orang yang dalam kondisi bangun tidur, maka itu kondisinya otomatis hadas kecil, ya. Orang yang bangun tidur itu kondisinya dia sedang hadas kecil, ya. Maka hadis ini menjadi dalil bolehnya ya seseorang itu membaca Al-Qur'an meskipun dalam kondisi hadas kecil, ya. Maka diperbolehkan. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian ada sebuah kisah, ya. Kisah ini ya diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya bahwa suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu bersama sekelompok orang dan beliau sedang baca Quran, ya. Jadi Umar bin Khattab ini lagi bareng-bareng dengan orang lain. Kemudian beliau ini sedang baca Quran. Nah, kemudian beliau ketika sedang baca Quran, beliau pergi untuk menunaikan hajatnya, ya. Boleh jadi buang air besar atau buang air kecil. Di sini tidak disebutkan. Yang jelas, ya, di sini disebutkan beliau ini pergi untuk menunaikan hajatnya. Ketika baca Quran, ya, boleh jadi buang air besar atau buang air kecil, ya. Nah, setelah menunaikan hajatnya, kemudian beliau kembali lagi ke tempat tersebut dan melanjutkan bacaan Qur'annya, ya. Maka ada orang yang melihat Umar bin Khattab demikian. Awalnya baca Quran, ya, kemudian pergi menunaikan hajatnya, kemudian balik lagi baca Quran lagi. Kemudian orang ini bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Amirul Mukminin, ya, apakah engkau membaca Al-Quran sedangkan engkau tidak berwudu lagi?" Jadi orang ini ya bertanya kepada Amirul Mukminin, ya, kepada Umar bin Khattab yang saat itu sedang menjabat sebagai khalifah. Karena orang ini melihat Umar habis menunaikan hajatnya, kemudian balik lagi langsung baca Quran, nggak wudu lagi, ya. Maka orang ini bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, ya, apakah engkau baca Quran, ya, sedangkan engkau nggak wudu lagi?" Maka ini pertanyaan, ya, dalam bentuk nada mengingkari, ya. Dia bertanya tapi dalam rangka mengingkari, "Kok kamu baca Quran tapi kok nggak wudu lagi?" Ya, padahal habis buang hajat gitu kan. Nah, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, ya, pertanyaan orang ini dengan mengatakan, "Siapakah yang memberikan fatwa kepada engkau tentang pengingkaran yang keras ini?" Ya. Artinya apa? Artinya yang dilakukan Umar bin Khattab itu bukanlah suatu kesalahan, ya. Artinya yang dilakukan Umar bin Khattab ini adalah sesuatu yang boleh, ya. Boleh membaca Al-Qur'an meskipun dalam hadas kecil. Karena Umar bin Khattab ini, ya, beliau setelah menunaikan hajat tidak berwudu lagi. Artinya masih dalam kondisi hadas kecil. Maka ini diperbolehkan, ya. Maka kisah ini adalah menjadi dalil praktek dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bolehnya membaca Al-Qur'an meskipun dalam kondisi hadas kecil. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah,
Dalam kisah ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kita ingin mengingkari sesuatu, maka pastikan yang kita ingkari itu benar-benar sesuatu yang salah. Ya. Maka orang ini bertanya kepada Umar bin Khattab dalam rangka mengingkari. Ya. Jadi ada yang namanya pertanyaan itu murni bertanya nggak tahu. Ada juga yang namanya bertanya tapi dalam rangka mengingkari. Kok kamu melakukan hal ini? Ini bertanya tapi mengingkari. Ya. Beda dengan orang yang bertanya tapi ingin tahu. Nah, ini diksi kalimatnya berbeda. Ya. Maka orang ini bertanya kepada Umar bin Khattab dalam rangka mengingkari perbuatan Umar. Kok kamu baca Quran lagi tapi nggak wudhu lagi? Artinya kamu itu habis buang hajat dalam kondisi hadas kecil, kok malah baca Quran nggak wudhu lagi? Nah, ini orang ini mengingkari. Maka dari itu pentingnya ketika kita ingin mengingkari, maka pastikan bahwa yang kita ingkari itu benar-benar salah. Benar-benar keliru. Bukan cuma kayaknya salah dia. Enggak. Maka ini adalah di antara adab ingkarul mungkar. Mengingkari kemungkaran. Jangan sampai kita ingkari sebuah kemungkaran yang kita anggap mungkar, ternyata apa? Bukan kemungkaran. Nah, ini ya banyak terjadi ya. Semangat mengingkari ya, semangat menyalahkan, ternyata yang kita salahkan tuh pertama nggak salah ternyata. Ya. Tidak salah ya. Maka dari itu kalau kita ingin mengingkari, ingin mengatakan itu salah, maka pastikan benar-benar itu sebuah kesalahan. Itu yang pertama dalam mengingkari kemungkaran. Ya, jangan sampai salah dalam menilai. Kalau salah dalam menilai, ya otomatis apa? Pengingkaran kita sudah tidak benar. Ya, maka kisah ini kita bisa ambil pelajaran kalau kita ingin mengingkari sesuatu, maka pastikan yang kita ingkari itu adalah memang benar-benar kesalahan, benar-benar kekeliruan, bukan cuma kira-kira saja. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita itu bisa menempatkan pengingkaran dengan benar. Nah, ini adalah di antara bentuk adab mengingkari. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian ada pertanyaan. Bolehkah orang yang dalam kondisi hadas kecil itu membaca Al-Qur'an dengan mushaf? Ya. Kalau tadi pembahasannya ya, orang yang berhadas kecil boleh membaca Al-Qur'an dengan hafalannya. Nah, bolehkah orang yang sedang hadas kecil itu membaca Al-Quran dengan mushaf? Ya. Maka jawabannya Lajnah Daimah, ya, salah satu kalau di tempat kita MUI, ya, Lajnah Daimah MUI-nya Arab Saudi itu memberikan beberapa jawaban, ya. Di antaranya tidak boleh bagi orang yang sedang junub, ya, membaca Al-Quran sampai dia mandi. Baik dia baca Qur'annya dengan mushaf atau tanpa mushaf, artinya dengan hafalan. Jadi orang yang sedang junub ini nggak boleh sama sekali baca Qur'an. Baik dia dengan mushaf, ya ada mushaf di depannya kemudian dia baca, atau dengan hafalnya, maka tidak dibolehkan. Ya. Kemudian mereka juga mengatakan dan tidak boleh bagi mereka membaca Al-Qur'an dengan mushaf kecuali mereka ya benar-benar suci dari hadas besar, ya. Maka kalau dengan mushaf, ya, maka hadas besar nggak boleh. Tapi hadas kecil boleh, tapi tidak menyentuh mushaf. Ya. Adapun kalau mau membaca Al-Qur'an dengan mushaf, artinya dengan menyentuh mushaf, maka nggak boleh hadas kecil. Karena apa? Kemarin kita sudah bahas yang boleh menyentuh Al-Quran itu harus suci dari apa? Hadas besar dan hadas kecil. Ya. Jadi kalau ingin membaca Al-Quran dengan mushaf, artinya dia menyentuh mushaf, ya, maka itu harus bersih dari hadas besar plus hadas kecil. Kalau dia menyentuh mushaf. Kalau dia tidak menyentuh mushaf, artinya Al-Quran ada di depan dia misalnya. Maka dalam keadaan hadas kecil, dia boleh baca Quran lewat mushaf selama dia nggak nyentuh mushafnya. Ya, jadi ya perhatikan perbedaan hal ini.
Ya. Kalau dalam hadas besar, junub, itu tidak boleh sama sekali baca Quran. Baik dengan mushaf, artinya dengan menyentuh mushaf, atau dengan hafalan. Adapun hadas kecil, ya, maka dia boleh membaca Al-Quran lewat mushaf selama tidak menyentuh mushaf. Kalau dia mau menyentuh mushaf, maka harus apa? Suci terlebih dahulu. Jadi ini adalah perbedaannya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian ada pertanyaan lagi. Manakah yang lebih afdol? Manakah yang lebih utama? Orang yang membaca Al-Quran dengan hafalannya atau dengan mushaf? Ya. Manakah yang lebih utama? Orang ini baca Quran dengan hafalannya atau dia pegang mushaf? Meskipun dia sudah hafal tapi dia tetap pegang mushaf. Atau dengan orang yang membaca dengan hafalannya. Ya. Maka jawabannya para ulama itu berbeda pendapat. Ya. Mereka ya mengatakan sebagian ulama ya yang paling afdol itu adalah membaca Al-Qur'an dengan hafalan daripada lewat mushaf. Sebagian ulama demikian. Sebagian yang lain ya maka lebih utama membaca Al-Qur'an lewat mushaf daripada hafalan. Ya. Nah, mereka yang mengatakan lebih utama membaca lewat mushaf daripada hafalan karena mereka menganggap ada pahala tersendiri jika melihat mushaf Al-Qur'an. Meskipun riwayatnya itu tidak valid, ya, tidak sahih. Ya. Jadi ada pahala tersendiri ketika kita melihat mushaf. Nah, sebagian ulama ya memberikan perincian. Ya. Kalau yang pertama tadi utama lewat hafalan. Kalau yang kedua lebih utama lewat mushaf. Nah, yang ketiga ini dirinci, ya. Sebagaimana perkataan Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau mengatakan, sebagian ulama mengatakan inti dari seseorang itu membaca Al-Qur'an, manakah yang lebih afdol? Ya, itu adalah manakah yang lebih khusyuk ketika baca Quran. Ya. Kalau dia lebih khusyuk dengan hafalannya, maka yang afdol dengan hafalan. Ya. Kalau dia lebih khusyuk baca Al-Quran dengan mushaf, maka yang lebih afdol dengan mushaf. Jadi dirinci, ya. Manakah yang dia merasa lebih nyaman, lebih khusyuk dalam baca Quran? Ya. Boleh jadi ada sebagian orang yang lebih enak dengan hafalannya. Ya, dengan hafalannya karena dia tidak perlu repot membuka mushaf sehingga dia lebih fokus dengan hafalannya. Ada juga yang lebih nyaman dengan membuka mushaf, membaca mushaf. Boleh jadi dia belum hafal, karena kalau dengan hafalan khawatir salah, maka dia membaca Al-Quran dengan apa? Dengan mushaf. Ini yang lebih afdol. Maka yang lebih afdol ini manakah yang lebih khusyuk di antara keduanya. Dan masing-masing orang lebih mengetahui manakah yang lebih khusyuk yang bisa dia dapatkan dari membaca Al-Quran. Ya. Nah, jika membaca lewat mushaf ataupun hafalan itu bagi dia sama-sama khusyuk, maka kata sebagian ulama yang lebih utama adalah lewat mushaf karena tadi ada ya pahala memandangi ya mushaf Al-Qur'an, ya. Ya, meskipun ya kata sebagian ulama ini riwayatnya tidak valid, ya tidak benar, ya. Karena ada nilai tambah ya dari memandangi mushaf tadi. Kalau yang dengan hafalan kan dia tidak lihat mushaf, ya nggak ada pahala di situ. Sedangkan yang lihat mushaf itu dia ada nilai tambah di situ, ya. Ini adalah sebagian perkataan dari para ulama. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian masuk ke adab yang berikutnya adalah bolehnya bagi wanita haid dan nifas untuk membaca Al-Qur'an. Ya, bolehnya bagi wanita yang sedang haid ataupun dalam kondisi nifas dia membaca Al-Quran. Mengapa boleh? Karena tidak ada dalil yang tegas untuk dijadikan pegangan bahwa wanita haid atau nifas itu terlarang membaca Al-Quran. Ya, jadi tidak ada dalil yang tegas yang menyatakan wanita haid ataupun nifas
itu nggak boleh baca Quran. Ya, jadi tidak ada. Dan ini juga bertentangan dengan apa? Dengan amal soleh baca Quran. Seandainya wanita haid nifas itu nggak boleh baca Quran, ya tentu dia akan melewatkan keutamaan yang sangat banyak. Ya, mungkin kalau haid cuma 7-8 hari, 7 sampai 8 hari. Sedangkan nifas sampai 40 hari. Mas, bayangkan 40 hari nggak baca Quran. Ya. Maka boleh bagi orang atau wanita yang haid ataupun nifas mereka membaca Al-Quran selama tidak menyentuh mushaf Al-Quran. Ya. Artinya boleh jadi dia baca dengan hafalannya, boleh jadi dia baca dengan baca Al-Quran dengan terjemahan. Ya. Jadi bukan membaca mushaf. Sudah kita jelaskan kemarin, membaca mushaf itu, yang dimaksud mushaf itu adalah murni tulisan Al-Quran, bukan terjemahan. Ya. Kalau Al-Quran dan terjemahan itu tidak dikatakan mushaf Al-Quran, tapi Al-Quran dan terjemahan. Ya. Adapun yang dimaksud dengan mushaf itu adalah murni isinya Al-Quran semua, tidak ada terjemahan. Ya. Maka boleh bagi wanita haid atau nifas mereka membaca Al-Quran selama tidak menyentuh mushaf. Ya. Sebagaimana perkataan Lajnah Daimah, mereka mengatakan, adapun wanita yang haid dan nifas, maka boleh mereka membaca Al-Quran selama tidak menyentuh mushaf. Ya. Dan ini adalah pendapat yang paling sahih dari berbagai pendapat para ulama. Ya, maka boleh bagi wanita haid dan nifas itu membaca Al-Quran, namun ingat tadi selama tidak menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf nggak boleh bagi wanita haid dan nifas karena kondisi apa? Hadas besar. Jadi tidak boleh menyentuh. Tapi kalau membaca dengan hafalan atau dengan Al-Quran yang ada terjemahannya, maka boleh-boleh saja. Ya, mengapa ya diperbolehkan? Karena tidak ada riwayat yang valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang hal ini. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian ada pertanyaan, ya. Wanita haid dan nifas itu boleh membaca Al-Quran dengan hafalannya, ya. Sedangkan orang yang dalam kondisi junub maka tidak boleh membaca Al-Quran meski dengan hafalannya, ya. Padahal mereka sama-sama dalam kondisi apa? Hadas besar. Kan? Wanita haid, nifas, boleh baca Quran dengan hafalan. Sedangkan dalam kondisi junub, misalnya habis mimpi basah tadi, atau hubungan suami istri, nggak boleh dia baca Quran dengan hafalannya. Ya. Maka sebagian orang menyamakan hal ini. Tentunya ini adalah penyamaan yang kurang tepat. Ya. Kok bisa junub nggak boleh baca Quran, padahal hadas besar. Wanita haid nifas boleh baca Quran, padahal sama-sama hadas besar. Maka di antara jawabannya adalah karena kondisi ya orang yang junub itu dia bisa menentukan mandi wajibnya kapan saja. Ya. Kalau dia dalam kondisi junub langsung mandi nggak apa-apa. Maka dia bisa baca Quran. Sedangkan wanita haid dan nifas bisa tidak dia langsung mandi wajib? Nggak bisa. Harus nunggu apa? Suci terlebih dahulu. Maka kondisinya berbeda. Ya. Wanita haid dan nifas itu kondisinya berbeda dengan junub. Ya. Orang junub, ya kapan dia suci, kapan dia bersih, itu bisa dia tentukan sendiri. Ya. Misalnya berhubungan suami istri jam 9. Ya, setengah 10 langsung suci bisa aja langsung mandi. Atau dia tunda sampai mau zuhur nanti. Ya bisa-bisa saja. Boleh-boleh saja. Sedangkan wanita haid atau nifas nggak bisa dia nentukan sucinya sendiri. Harus menunggu waktu beberapa hari. Maka inilah yang menjadi pembeda antara orang yang junub dengan wanita haid dan nifas. Meskipun mereka sama-sama hadas besar, tapi ada perbedaan. Ya. Maka wanita haid dan nifas ini boleh membaca Al-Quran dengan hafalan, sedangkan yang junub
itu tidak diperbolehkan. Ya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian ya, adab yang berikutnya adalah dianjurkan membersihkan mulut dengan siwak ketika hendak baca Quran. Ya, maka ini adalah di antara adab ketika membaca Al-Quran. Kalau ingin baca Quran, maka dianjurkan untuk membersihkan mulut dengan siwak. Atau kalau kita nggak punya siwak, dengan pasta gigi, sikat gigi dulu. Ya. Maka ini adalah di antara bagaimana kita beradab dengan kalamullah. Ya. Kita beradab dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an ini kalamullah, bukan kalam makhluk. Ya. Maka ini ada di antara bentuk memuliakan kalamullah. Ya. Maka hendaknya seseorang yang ingin membaca Al-Qur'an, membaca kalamullah, maka dia perhatikan kebersihan mulutnya. Ya, jangan sampai habis makan yang berbau tidak sedap, ya, maka dia baca Quran, ya. Maka ini kurang beradab. Hendaknya dia bersihkan, ya, giginya, mulutnya terlebih dahulu, sehingga mulutnya wangi, mulutnya bersih, kemudian dia bisa baca Al-Quran, ya. Maka ini adalah di antara bentuk bagaimana kita beradab dengan kalamullah. Sebagaimana hadis dari sahabat Udzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, adalah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bangun untuk melaksanakan sholat tahajud di malam hari, beliau menggosok mulut beliau, menggosok gigi beliau dengan siwak. Ya, maka hadis ini menunjukkan, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin sholat malam, sholat tahajud, maka beliau membersihkan gigi terlebih dahulu dengan siwak. Dan di dalam sholat tahajud itu ada, ya, membaca Al-Quran. Ada ayat Al-Quran yang dibaca. Ya. Maka ini adalah di antara bentuk kita beradab dengan Al-Quran. Kalau ingin baca Al-Quran, ya hendaknya sikat gigi terlebih dahulu. Apalagi ya kondisi ya mulut kita habis makan ini, makan itu yang kurang sedap. Maka hendaknya ya sikat gigi terlebih dahulu. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, di antara adab dalam membaca Al-Quran adalah disunnahkan membaca ta'awud dan basmalah ketika hendak membaca Al-Quran. Ya, disunnahkan membaca ta'awud dan basmalah ketika hendak membaca Al-Quran. Di antara dalilnya yaitu membaca ta'awud ketika hendak membaca Al-Quran adalah surat An-Nahl ayat 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Jika engkau ingin baca Quran, maka hendaknya kalian itu berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya. Maka ini adalah di antara dalil yang menunjukkan ketika ingin baca Quran, maka ta'awud terlebih dahulu. Kemudian dalam hadis, ya, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, adalah kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bangun, ya, di malam hari, kemudian beliau bertakbir, yaitu di sini takbir di sini maksudnya takbiratul ihram, artinya memulai sholat malam. Beliau membaca, setelah bertakbir, membaca doa istiftah. Di antara doa istiftah adalah Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini ada di antara bacaan doa istiftah, ya. Jadi doa istiftah itu banyak, ya. Allahumma ba'id baini, ada juga, ya, Allahu akbar kabira, ya. Maka doa istiftah ini banyak. Salah satunya ini, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, ya. Ini adalah di antara bacaan doa istiftah. Kemudian membaca la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Kemudian beliau membaca Allahu akbar kabira sebanyak 3 kali pula. Kemudian beliau baru membaca a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamazatihi wa nafthihi wa nafthihi, ya. Beliau membaca, ya, doa untuk berlindung dari godaan setan.
Maka ini adalah di antara dalil ya sebelum membaca apa namanya? Setelah baca doa istiftah, sebelum membaca Al-Fatihah, maka kita dianjurkan untuk membaca apa? Ta'awudz terlebih dahulu, ya. Kemudian beliau baru membaca ayat Al-Qur'an. Nah, di antara bentuk ya bacaan ta'awudz di sini disebutkan ada 3 macam. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang sering kita baca, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang kedua yaitu sebagaimana riwayat yang tadi kita baca. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamazihi wa nafthihi wa nafathihi. Ya. Kemudian yang ketiga, a'udzubisamil alim minasyaitonirrajim. Ya. Maka ini adalah di antara bacaan ta'awudz. Ya. Jadi bisa dipilih di antara ketiga hal ini. Yang biasa kita baca adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ya. Orang yang hendak membaca Al-Qur'an itu dianjurkan untuk membaca ta'awudz. Maka di antara faedahnya adalah agar setan itu menjauhi hati seseorang. Artinya ketika ingin baca Quran, ingin membaca kitabullah, ya, setan itu benar-benar pergi. Artinya tidak mengganggu. Ya, tidak memberikan was-was. Sehingga orang yang membaca Al-Qur'an itu bisa mentadabburi Al-Qur'an, bisa paham dengan apa yang dia baca. Ya. Dan bisa merasa atau bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an yang dia baca. Ya. Maka ini adalah di antara faedah atau manfaat ketika kita ya membaca ta'awudz sebelum membaca ta'awudz sebelum kita membaca Al-Qur'an. Agar setan yang ada di dekat kita itu pergi menjauh. Karena hati ini butuh khusyuk, hati ini butuh tadabbur, maka hendaknya hal-hal yang menyebabkan tidak khusyuk, menyebabkan was-was, menyebabkan tidak bisa tadabbur itu dihilangkan, yaitu dengan membaca ta'awudz. Adapun membaca basmalah maka itu juga disunnahkan, ya. Adapun membaca basmalah itu disunnahkan, ya. Nah, adapun membaca basmalah, ya, di sini disebutkan bahwa ketika membaca basmalah itu disunnahkan ketika berada di awal surat. Adapun di tengah-tengah surat maka cukup ta'awudz saja tanpa basmalah. Misalnya ada orang yang ingin membaca surat Al-Baqarah ayat 200. Maka cukup baca ta'awudz, kemudian langsung membaca apa? Al-Baqarah ayat 200 karena di tengah-tengah surat. Adapun ketika berada di awal surat ayat pertama, maka ta'awudz kemudian basmalah. Maka diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama kami, ya. Kemudian tiba-tiba beliau pingsan, ya. Tiba-tiba beliau pingsan. Kemudian setelah itu beliau bangun lagi. Ketika beliau mengangkat kepalanya, beliau tersenyum. Kemudian kami mengatakan, apa yang membuat engkau tersenyum wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, unzilat alayya anifan suratun. Telah diturunkan kepadaku baru saja sebuah surat. Kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Surat Al-Kautsar. Beliau ya tiba-tiba pingsan kemudian bangun. Nah, ketika pingsan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah surat yaitu surat Al-Kautsar, ya. Dan ketika beliau membaca surat Al-Kautsar tersebut, ya, karena di awal surat maka beliau membaca basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ya. Maka ini adalah di antara adab dalam membaca Al-Qur'an, yaitu disunahkan membaca ta'awudz dan membaca basmalah ketika hendak membaca Al-Qur'an. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian ada pertanyaan.
sebagian orang ya ketika selesai membaca Al-Qur'an mereka mengucapkan shadaqallahul azim. Apakah hal ini ada dalil yang sahih ya melandasi perbuatan ini? Maka jawabannya adalah tidak ada dalil yang sahih yang menjadi landasan untuk mengucapkan shadaqallahul azim ketika selesai membaca Al-Qur'an. Meskipun banyak orang mengamalkannya, ya. Maka tidak ada dalil yang sahih, ya. Ucapan shadaqallahul azim ketika selesai membaca Al-Qur'an. Maka dari itu ketika seseorang ya dia membaca Al-Qur'an, kemudian dia membaca shadaqallahul azim dengan keyakinan bacaan ini adalah bacaan setelah membaca Al-Qur'an, maka ini adalah keyakinan yang kurang tepat. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang melandasinya. Kenapa? Kalau seseorang itu ibadah, maka yang dibutuhkan adalah dalil, ya. Maka ketika seseorang ingin mengamalkan suatu ibadah, suatu dzikir misalnya, dzikir tertentu yang dia ucapkan di momen tertentu, maka butuh dalil, ya. Maka seseorang itu harus mendatangkan dalil. Kenapa kok baca ini setelah ini? Dalilnya apa? Ternyata tidak ada dalil yang valid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun banyak orang mengamalkannya. Maka dari itu Lajnah Daimah, ya, mereka mengatakan perkataan orang yang mengucapkan shadaqallahul azim, maka sejatinya itu adalah perkataan yang benar. Ya, maka shadaqallahul azim ini maknanya benar. Ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Artinya ya firman Allah itu pasti benar. Maka secara makna ini maknanya benar. Adapun secara penyebutan bahwa itu adalah zikir yang diucapkan setelah baca Quran, maka itu tidak bisa dijadikan landasan, tidak bisa dijadikan amalan. Ya. Maka barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian dia selesai membaca Al-Qur'an itu membaca shadaqallahul azim dan itu secara terus-menerus, maka dia telah melakukan sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya. Karena tidak ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun Khulafaur Rasyidin, ya, Khulafaur Rasyidin itu juga tidak ada riwayat tentang membaca shadaqallahul azim, ya. Maka dari itu hal ini harus diluruskan. Mengapa? Kalau seseorang itu terus-menerus membaca itu, kalau banyak orang terus-menerus membaca itu, maka akan menjadi anggapan, oh ini adalah dzikir setelah membaca Al-Quran. Sehingga apa? Sehingga orang yang nggak baca itu malah yang dianggap aneh. Ya. Padahal aslinya yang membaca itu tidak ada landasannya, tidak ada dalilnya. Ya. Bahkan mereka lah yang harus mendatangkan dalil. Kenapa kalian baca ini setelah selesai baca Quran? Ya, maka tidak bisa menjadi ya landasan karena tidak ada dalilnya. Maka dari itu kalau seseorang itu terus-menerus membaca itu sehingga di banyak tempat menjadi anggapan ya ini adalah bacaan atau dzikir setelah selesai membaca Al-Quran, maka ini anggapan yang tidak benar. Sehingga jangan sampai masyarakat ini menjadi apa? Salah paham, ya. Yang tidak membaca ini dianggap aneh. Padahal yang aneh itu yang baca ini sebenarnya. Ya. Maka dari itu, ya pentingnya kita belajar ilmu agama sehingga kita tahu. Ya. Nah, ya di sebagian tempat pula, ya kalau apa namanya ada ada orang meninggal dunia, maka biasanya disetel apa? Murotal, ya kan? Sebagian tempat, bukan di sebagian tempat, baik tempat. Kalau ada orang yang meninggal dunia, maka disetel murotal Al-Quran. Nah ini jangan sampai menjadi anggapan, ya, murotal ini disetel ketika apa? Ada yang meninggal dunia. Padahal kalau murotal itu disetel, kita dengarkan, ya, karena ini bacaan Al-Quran, ya. Maka jangan sampai
ya di masyarakat seperti ini, ya. Sehingga menjadi anggapan ya kalau ada orang meninggal dunia setel murotal, setel bacaan Al-Qur'an, ya. Padahal kalau bacaan Al-Qur'an itu disetel, diperdengarkan, maka kita hendaknya apa? Mendengar bacaan Al-Qur'an itu. Tujuannya apa? Bisa mengambil manfaat. Ya bukan sekedar backsound kematian gitu ya. Maka ini sesuatu yang kurang tepat di masyarakat kita. Kalau ada yang meninggal dunia, itu biasanya disetel murotal, ya. Padahal ya bukan sesuatu keharusan, ya kan? Jangan sampai ya menjadi anggapan di tempat kita, loh kok nggak setel murotal? Padahal ada yang meninggal dunia, ya. Padahal ini bukan sesuatu yang ada landasannya, ya. Maka dari itu pentingnya kita beramal dengan ilmu. Maka ini kasusnya kurang lebih sama dengan bacaan Shadaqallahul Azim. Jangan sampai ketika seseorang itu baca terus-menerus, banyak orang baca terus-menerus dianggap, oh ini adalah bacaan setelah membaca Al-Quran. Padahal ini tidak ada dalilnya. Ya, kenapa baca ini? Padahal nggak ada dalilnya. Kenapa nggak bacaan yang lain? Ya, kenapa harus ini? Ya, maka ini membutuhkan dalil. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian, ya di antara adab ya dalam membaca Al-Qur'an adalah membaca Al-Qur'an dengan tartil dan tidak membaca Al-Qur'an dengan cepat dan juga berlebih-lebihan. Ya. Membaca Al-Qur'an dengan tartil, dalilnya sudah kita baca surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ya. Maka ini maksud dengan tartil di sini disebutkan adalah membaca dengan pelan, membaca dengan jelas dan tidak melampaui batas. Ya. Jadi tartil di sini ada 3 disebutkan. Membaca dengan pelan, artinya nggak cepat-cepat, nggak cepat-cepat. Maka ya mungkin kita pernah melihat video orang yang sholat tarawih dengan cepat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, cepat gitu. Nah, ini bukan tartil, dia bacanya cepat. Kemudian yang kedua dengan tabyin, jelas. Jelas di sini maksudnya apa? Maksudnya ya hak-hak hurufnya ditunaikan. Yang A dibaca A, yang A dibaca A. Ya. Yang sya dibaca sya, yang sa dibaca sa, yang sa dibaca sa. Jangan salah baca. Ya. Sebagian orang ya, kita ambil contoh baca Al-Fatihah saja. Ya. Baca Al-Fatihah itu kan yang benar alhamdulillah, ya kan? Rabbil alamin. Ya, sebagian orang ada yang membaca alham pakai H. Padahal yang benar pakai apa? H. Alhamdulillah. Ya. Maka ini dia tidak membaca dengan tabyin, dengan jelas. Artinya tidak menunaikan hak huruf. Ya. Jadi pentingnya membaca dengan benar dan jelas. Ya. Contoh lainnya dalam Al-Fatihah, huruf A itu dibaca A bukan A. Ya. Contohnya Siratal ladzi, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebagian orang bacanya apa? Alaihim, bukan alaihim. Ya. Sebagian orang membacanya siratal ladzina amnya jadi apa? Am. Karena dia nggak baca am. Ya. Sehingga bacanya amta alaihim, dibaca a semua. Nah, sebagian orang lagi membaca a dengan nga. Nga ini nggak ada dalam bahasa Arab. Adanya a. Nga ini cuma dalam bahasa Jawa. Maka dari itu, ya bagi yang bisa dibenarkan, dibenarkan. Ya. Kenapa? Karena di sebagian tempat, ya terutama di Jawa, ketika diajarkan huruf A, itu dari awal sudah disuruh baca apa? Nga. Dari awal. Ya. Karena saya menyaksikan sendiri. Ya. Harusnya diajarkan dari awal itu apa? A, bukan nga.
Sehingga jadi bacanya apa? Siratal ladina ngamta ngalaihim. Ya. Maka ini ya bacaan yang keliru. Ya. Harusnya a jadi nga. Karena dalam bahasa Arab nggak ada nga, adanya a. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas itu ya contohnya apa? Contohnya ketika seseorang ingin meniru nada seseorang. Ada imam bacaannya bagus, kemudian dia tirukan. Kemudian dengan sebab dia tirukan, artinya sehingga dia membuat melampaui batas. Ya, padahal dia nggak mampu niru imam tersebut, sehingga dia berusaha berlebihan, membebani dirinya, takalluf. Ini nggak boleh. Dia boleh meniru imam seseorang ketika dia apa? Dia memang mampu. Artinya dia nggak susah payah. Karena membaca Al-Quran ini tidak dibebani seperti itu. Kamu harus baca Quran seperti imam itu enggak. Ya. Jadi bacalah Al-Quran dengan nadamu sendiri. Yang penting bacaannya apa? Pelan, benar, jelas. Tidak memaksakan diri. Ya. Maka tidak boleh seseorang itu membaca Al-Quran dengan memaksakan dirinya. Harus sama dengan nada Sudais misalnya. Sehingga kalau dipaksakan, bacaannya amburadul. Ya. Padahal kalau dengan nadanya sendiri benar. Tapi ketika dipaksakan dengan bacaan orang lain, imam lain, maka itu menjadi hal yang keliru. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, demikianlah pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.